Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Ponpes Al-Hikmah Lampung Selatan, Kota Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta, agar konstruksinya benar-benar aman. Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Furistiawan, iNews melaporkan. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah. Di Jombang, Jawa Timur, PUPR memeriksa secara langsung kondisi bangunan yang di salah satu ponpes tertua. Dipimpin langsung Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana, Kementerian PUPR datangi Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Jombang, Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren, memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bangunan roboh seperti di Pondok Pesantren Al-Kozini kemarin. Sementara terkait tindak lanjut penanganan pemerintah terhadap bangunan ponpes Al-Kozini yang roboh, Kementerian PUPR rekomendasikan agar seluruh bangunan ponpes Al-Kozini dibangun ulang. Kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis. Sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Proses pemeriksaan tidak hanya terhadap bangunan lama, tetapi juga sejumlah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Dr. Bagus, iNews melaporkan. Insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman, kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka-luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Kozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli, ya menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab
pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, A-News melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau kondisi korban ambruknya Ponpes Al-Qozini Buduran Sidoarjo yang alami luka berat. Syahlendra Haikal dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Haikal merupakan salah satu santri korban yang kakinya diamputasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk salah satu santri korban ambruknya Ponpes Al-Qozini, Syahlendra Haikal di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur. Mensos mengungkap upaya perawatan dan penyembuhan Haikal terus dilakukan tim medis. Setelah menjalani proses amputasi terhadap salah satu kakinya, Haikal yang sempat viral di sejumlah media sosial karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya semakin membaik. Keinginan korban untuk mendapatkan kaki palsu langsung dipenuhi. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan selain kaki palsu, pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua korban dalam merawat korban yang mengalami disabilitas akibat musibah Ponpes Al-Qozini yang ambruk Senin 29 September lalu. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa krek, itu semuanya akan dibantu. Tapi lebih dari itu yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Menurut rencana setelah luka kakinya sembuh, Haikal santri asal Probolinggo, Jawa Timur ini akan menggunakan kaki palsu yang disediakan gratis oleh pemerintah. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, A-News melaporkan. Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada pihak keluarga. 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Ke-8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Qozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Qozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan, A-News melaporkan.